ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila jami'i as-sahabah wal qarabah, ila al-imam Tajuddin Turjumanul Arifin Imamul Wasilin wa Qudwatil Musilin Ahmad bin Muhammad ibni Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari, wa ila jami'i masyaikhina wa ila abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Fatihah. Qala al-imam Tajuddin ibnu Athaillah As-Sakandari, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man adapun barang siapa man orang wajada ialah yang mendapati siapa man thamrata amalihi kepada buah amalnya man, yakni amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan itu menghasilkan suatu manfaat yang konkret. Maka barang siapa orang mendapati buah amal ibadahnya ajilan kepada waktu sekarang, yakni yang dimaksud waktu sekarang dalam kehidupan di dunia saat ini. Setiap ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan itu akan menghasilkan buah. Buahnya amal ibadah yang dilakukan. Apa saja buahnya amal ibadah itu nanti yang akan kita dalami insyaallah bersama-sama. Orang yang mendapati amal ibadahnya yang dia lakukan itu berbuah. Berbuah ketenangan misalnya. Berbuah tumakninatul qalbi. Atau berbuah berupa rizki, ketenangan jiwa, ketenangan batin, ajilan pada waktu kehidupan dunia yang sekarang ini. Fahuwa, maka adapun wujudnya buahnya amal di dunia dalilun, itu adalah indikasi, indikator ala wujudil qabuli, atas wujudnya
diterimanya amal ajilan kelak di akhirat. Jadi orang yang merasakan lezat nikmatnya ibadah di dunia itu adalah tanda kelak dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah karena nikmatnya ibadah yang dirasakan itu adalah bukti atau indikasi diterimanya amal ibadahnya man. Jadi kalau ajilan itu di dunia sekarang ini, kalau ajilan sebaliknya ajilan. Kalau ajilan itu nanti di akhirat. Ajilan sekarang di dunia. Ini makna nahu sorof. Sekarang makna murad. Barang siapa dapat merasakan buah dari amal ibadah yang dilakukan di dunia, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal ibadah oleh Allah kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, ayat 16, surat An-Nahl, ayat 16, kita cek. Surat An-Nahl ayat 97. Coba tarik, takut ada cicak kurang ke sini ya. Itulah kuahnya, taruh di sini. Sudah, cukup. Di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi barang siapa orang beramal soleh, kata Allah, baik dari kaum laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu, maka akan menghidupkan, yakni akan memberikan kehidupan siapa kami Allah kepada orang yang beramal soleh, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Jadi setiap amal ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan dengan ikhlas, itu pasti oleh Allah akan dibalas hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, hayatan thayyibah itu oleh sebahagian besar jumhur mufassirin, hayatan thayyibah itu ditafsiri dengan al-qanaah, nerimo. Jadi orang yang kaya itu orang yang nerimo, narimaan. Narimaka pastena Gusti Allah, narimaka
paparinga Gusti Allah itu adalah kekayaan yang paling tinggi nilainya. Maka belajarlah nerimo dengan pemberian Allah. Belajarlah iktifa narema dek kanapa zedati paparenga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena menerima atas pemberian Allah itulah kekayaan yang sejati. Ulama memberikan penjelasan bahwa termasuk min thamaratil amalis saleh, buahnya amal soleh itu yang pertama al barokah fil umri, umurnya barokah. Umuran nikah serah nikah termasuk buana amal ibadah. Kesehatannya barokah, tak gampang sakit, disyukuri. Pada orang ini kadang-kadang odin tak bu ambu dari penyakit. Pada orang gak dinto na'udzubillah, odin tak lemole dari rumah sakit. Na'udzubillah min dalik, bengak dek tada dari rumah sakit. Kekayaannya habis dengan obat dan resep. Jadi ketika kita diberi nikmat sehat itu barokah. Syukuri alhamdulillah ala nikmatis sehat wal afiyah. Kita diberi umur sampai sekarang diberi nikmat odi, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk min thamaratil amalis saleh itu adalah rizki. Diberi rizki yang mencukupi. Ketika butuh, tiba-tiba datang rizki dari Allah. Bekto kita depak kabektona tak andi pan ponapan. Bekto depak kabektona ngirim anak abiayai ane. Mau temu mas bedera cekek lah nikah barokah. Pas butuh pas ono. Yang ketiga termasuk buahnya amal soleh paringi rasa aman, tentram, damai, tidak ada gempa, tidak ada longsor. Kalau kita ingat yang menimpa saudara kita di Jawa Tengah atau yang menimpa saudara kita di Lumajang, korban erupsi Gunung Semeru, mudah-mudahan Allah melindungi mereka, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji, baik di Jawa Tengah karena longsor ataupun musibah erupsi Gunung Semeru di Lumajang dan sekitarnya. Mudah-mudahan diberi ketabahan, kekuatan keimanan, kesabaran, dan dianugerahi rizki yang berlimpah, diberi ganti yang lebih barokah. Al-Fatihah. Di dalam surah An-Nahl ayat 112 Allah juga berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi
bima kanu yasnaun. Allah membuat suatu perumpamaan, suatu desa yang aman, tentram, damai, rizkinya berlimpah, tak korang apa sih daerah, rizkinya datang dari semua arah. Tetapi mereka fakafarat, mengkufuri bi'an'umillah, nikmat-nikmat Allah. Karena mereka mengkufuri, fa'adzaqallah libasal ju' wal khauf. Lalu Allah memberikan mereka, menimpakan kepada mereka penyakit lapar, rasa takut karena akibat perbuatan yang mereka lakukan. Yang keempat, buahnya amal diberi kemudahan oleh Allah. Diberi kekempangan, ngajia kempang. Mau melakukan apapun, diberi kekempangan. Bahwa dalam hidup ada kesulitan, itu pasti. Tidak bisa dielakkan. Cuma bekto ngadepi kesusahan ben kabret, beri jalan keluar, beri kekempangan. Itu adalah buahnya amal ibadah, buahnya amal soleh. Yang kelima, termasuk buahnya amal soleh, al-unsu billah, merasakan suka, merasakan riak. Rasa nikmat ketika berzikir menyebut nama Allah, enggak seplok. Nikmat, tenang. Jadi waktu abad nikah berzikir Allah, Allah. Cuma ajunan buah-buah beabdi dalam. Hanya kepadamu kami berpasrah ya Allah, Allah. Allah banget buta na abdi dalam dak kajunan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ada ketenangan jiwa. Itu buahnya amal soleh. Dan nomor 6, termasuk buahnya amal soleh yang dilakukan, mukanya nikah beraura positif. Mukanya kan itu bercahaya. Cahaya wudu, cahaya sujud, termasuk cahayanya mengaji. Nah, ini kan. Lalu kemudian yang ketujuh, termasuk buahnya amal soleh, diberi keteguhan hati. Diberi kekuatan spiritualitas. Ngaji tak ingin pelak, tak ingin ganggu. Bila pun bektona ngaji ampun, tak ingin pelang. Nika tak ingin ganggu bareng malas, tak ingin ganggu bareng lempo, leso. Nika penyakit. Lempo, leso, terutama suka menunda-nunda waktu. Itu penyakitnya orang mengaji. Penyakitnya orang mau berbuat baik, suka menunda-nunda waktu. Si asolat tahajud, tunda dari kol 2 ke setengah telok, honjok kol telok bayi, sampai setengah 4, sampai 10, akhirnya tak tahajud. Jadi ketika kita diberi keteguhan hati, kekuatan spiritualitas untuk beribadah, melakukan amal kebaikan, itulah buahnya amal soleh. Kedelapan, termasuk buahnya amal soleh, istiqbahul ma'asi wan nufuri minha. Ate ini kae parengi rasa beci, tak seneng melakukan dosa dan maksiat. Jadi buahnya amal soleh, nangale maksiat, berontak, nolak ate. Itu adalah buahnya amal soleh. Jadi mak bedo orang seneng kamaksiat. Aduh naudzubillahi min dzalik. Musibah, calaka. Berarti tak andi buana
amal kebagusan, amal soleh yang dilakukan. Amal ibadahnya tak buat sama sekali. Na'udzubillah. Dan 9, buahnya amal soleh dituntun oleh Allah nanti pada waktunya akan dianugerahi husnul khotimah. Tanda-tandanya orang akan mendapatkan husnul khotimah sebelum meninggal, sebelum wafat, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya nikah ngepol lagi ibadah. Kapioki ibadah. Depak ke hari sobung umur tepan asojud. Sobung umur tepan di wudu asolata. Pondut. Nikah tanda-tanda husnul khotimah. Sobung umur akad dia imam muslim. Sobung umur tepan ngarang kitab. Dalam kamar. Di dalam perpustakaannya ngarang kitab. Pondutnya benar. Husnul khotimah. Semoga husnul khotimah saja, amin. Dan yang terakhir di antara buahnya amal saleh oleh Allah paringi kaodian di lingkungan yang baik. Lingkungannya orang-orang saleh. Kompol bareng lingkungannya orang-orang berilmu. Kompol dalam lingkungannya orang-orang yang istiqomah. Kompol dalam lingkungannya orang-orang yang baik. Ini kan termasuk falanuh yiyanahu hayatan thayyibah. Maka Imam Sahal At-Tustari beliau mengatakan al-aisyu ala arba'ati aujuhin. Kehidupan itu ada 4. Taoning. Kita termasuk kaudian nomor sapon apa? Al-aisyu ala arba'ati aujuhin. Kehidupan itu ada 4. Yang pertama, aisyul malaikati. Kehidupannya para malaikat. Apa yang dimaksud kehidupannya para malaikat? Kehidupannya para malaikat fitta'ah, di dalam beribadah, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita hidupnya digunakan untuk beribadah, kalau telo ampun jaga untuk tahajud, ditutup witir. Setelah itu kalau masih ada waktu beristighfar, menangis kepada Allah sampai datangnya sholat subuh berjamaah. Setelah subuh baca Quran, wirid, maka kehidupan kita itu tasabbuh, roniroh, nepah, kaudianna malaikat. Ini kehidupan yang pertama. Aisyul malaikah fit ta'awal ibadah. Termasuk makin. Ya kan bagian dari ibadah. Ngaji, kehidupannya malaikat. Yang kedua, Aisyul anbiya, kehidupannya para nabi. Apa kehidupannya para nabi? Fil ilmi wantidharil wahyi. Kehidupannya para nabi itu mengaji, mendalami ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan menunggu datangnya wahyu. Maka kita mengaji hikam. Ini kan saripati dari Al-Quran. Saripati dari hadis oleh Imam Ibnu Athaillah. Epateti hikam Ibnu Athaillah. Ngaji Bahjatul Masail. Ngaji Bahjatul Wasail. Ngaji Ikhya. Ngaji Tafsir Jalalain. Sahih Bukhari. Itu kehidupannya para anbiya. Aisyul anbiya fil ilmi wantidharil wahyi. Ini kehidupan yang kedua. Kehidupan yang ketiga, Aisyus Siddiqin. Kehidupannya para siddiqin. Bagaimana kehidupannya para siddiqin? Fil iktida,
mengikuti jejak langkahnya Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang terakhir keempat, kehidupannya manusia biasa. Bagaimana kehidupannya manusia biasa? Fil akli wasyurbi wan naum. Ngakan, tedung, nginum, ngakan, beli boleh. Itu kehidupannya orang biasa. Maka luar biasa kalau hidupnya digunakan beribadah, aisyul malaikah, hidupnya digunakan untuk mendalami ilmu, mendalami wahyu, Al-Quran, itu adalah aisyul anbiya. Hidupnya digunakan untuk iktida Rasulullah, aisyus siddiqin. Bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah mengaji. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ini. Jadi kembali kepada hikam. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ada seorang wali besar, Imam Utbah Al-Ghulam. Utbah Al-Ghulam. Apa kata beliau? Aku melatih diriku untuk istiqomah sholat malam, yakni sholat tahajud, itu selama 20 tahun. Baru setelah 20 tahun, aku merasakan nikmatnya sholat tahajud, nikmatnya sholat malam. Jadi 20 tahun beliau belum merasakan nikmatnya tahajud. Baru setelah 20 tahun, memasuki 20 tahun yang kedua, baru beliau merasakan nikmatnya tahajud. Jadi kalau kita masih belum merasakan nikmatnya mengaji, terus aja mau. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memfutuh kita. Terus aja ngaji. Karena abah nikah ngaji melaksanakan perintah Allah. Jadi yang pertama kita beribadah, menunaikan sholat fardu 5 waktu berjamaah, sholat tahajud, duha. Itu yang pertama kalau baik melaksanakan perintah Allah. Kok belum merasakan manisnya ibadah, terus lakukan. Pada saatnya nanti Allah akan memberikan nikmatnya, lezatnya, manisnya ibadah yang dilakukan. Imam Thabit Al-Bunani berkata, aku melatih diriku membaca Al-Quran selama 20 tahun. Baru setelah itu aku merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Maka ada orang wali, kalau bulan Ramadan siang-siang tidak baca Al-Quran. Karena kalau baca Al-Quran di lidahnya Kak Dinto ada rasa manis seperti madu. Allah. Jadi waktu baca Al-Quran merasakan lezat nikmatnya membaca Al-Quran. Jadi mun abah nikah berat si baca Al-Quran. Nikah ketahuilah ada bibit kemunafikan di dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Si baca Al-Quran ke berat. Dan kadang si baca Al-Quran enggak orang tompak absaab. Berat si baca Al-Quran. Nikah tanda ada bibit kemunafikan di dalam diri kita. Maka saya teringat Allah yarham mantan ketua Rois Am PBNU dan mantan ketua MUI 3 kali Hadratus Syekh Almarhum Al-Mufurlah Ki Haji Sahal Mahfud. Beliau kan itu ada kepada keponakan beliau, guru kita Ki Haji Abdul Qayyum, Allah panjangkan umurnya dengan keberkahan kesehatan. Apa kata Ki Sahal? Saya ini merasakan nikmat ketika bulan Ramadan.
Ketika ada di rumah, tidak sedang kemana-mana, ada di rumah menghatamkan Al-Quran. Nikmat sekali Allah. Lah nikah samratul amal. Lah ketika seseorang merasakan lezat nikmatnya amal ibadah yang dilakukan di dunia, itu pertanda diterimanya amal tersebut dan Allah akan mengganjarnya kelak di akhirat. Jadi kita harus bersungguh-sungguh di dalam beramal ibadah, di dalam beramal soleh. Jadi jangan sampai mau beribadah ada teh manisnya, buahnya ibadah bila muntak geng paksa ada. Sanikan. Ini makna dari hikam maqalah yang ke-70. Imam Abdullah Syarqawi menyatakan yang dimaksud dengan buahnya amal di dunia itu adalah kenikmatan yang dirasakan ketika beramal ibadah. Jadi maaf sholat isya ini nikmat, tenang saja kan. Damai, tak duka buru bekto sholat. Itu tanda kenikmatan ibadah dirasakan. Dan itu tanda ketika seseorang merasakan nikmatnya ibadah yang dilakukan, berarti tanda amal tersebut diterima oleh Allah. Kelak Allah akan mengganjarnya di akhirat. Maka Syekh Yusri Rusdi beliau menyatakan, menukil makolahnya Imam Busiri. Imam Busiri itu Masya Allah, beliau masyhur dengan burdahnya. Tapi ada lagi qasidah selainnya burdah. Apa itu? Hamaziyah. Qasidatul Hamaziyah. Beliau menyatakan di dalam Hamaziyahnya, wa idza hallatil hidayatu qalban nasatat lil ibadatil a'dha'u. Ketika hidayat Allah, cahaya Allah turun dalam hati, maka anggota tubuh, organ tubuh akan bersemangat untuk beribadah. Jadi kalau kita tidak semangat beribadah, berarti hidayat Allah tidak turun. Maka kadang-kadang bodoh supir kiai. Kiai na sholat, supir tak sholat. Ya Allah, ini kan supir yang rugi nih. Jadi perak nyupir kiai, abang tak sholat. Kiai na turun ke masjid, abang mobil bakut. Malah nyari barung, ngopi kok rokokan. Jadi kiai sholat ke masjid yang kenapa gadis? Ya Allah, tidak terpanggil, tidak tersentuh. Loh, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena belum mendapatkan hidayah. Mangkan mun ngadem ka kiai, cek perak ngadem malolo. Nuruk ngaji. Nuruk ngaji. Perak ngadem malolo. Ini enggak teti sopir kiai, teti tukang masan kiai, tak nuruk ngaji, rogi. Apolong bareng orang alim tidak memanfaatkan buana apolong bareng orang alim. Maka dulu itu ada sebuah kisah nyata di Mesir, di Kairo. Ada orang lahir buta. Orang lahir buta. Repot nih. Akhirnya keluarganya abri pengumuman, siapa yang mau mengambil keluarga saya, anak saya yang buta, silakan. Tak ada enggak. Yang mau mengambil seorang Syekhul Azhar, Pontut. Nih kan, abang tak bisa sekolah karena ketika itu belum ada sekolah untuk orang yang tunanetra.
Akhirnya setiap Syekhul Azhar mulang, aban mirengaki. Syekhul Azhar ngajar mirengaki. Sampai pada akhirnya menjadi orang yang berilmu. Sampai aban jadi menteri di Mesir, menteri buta, menteri tunanetra. Allah. Lah maka abah nikah mon apolong bareng orang alim. Manfaat lagi ilmuna orang alim. Kadang yang memanfaatkan orang jauh, tatanggana tibi tidak memanfaatkan. Kenapa? Karena tak oleh hidayah. Wa idza halatil hidayatu qalban nasyitat lil ibadatil a'dha'u. Ketika hidayat Allah turun, cahaya hidayat Allah turun, maka organ tubuh, tangan, kaki, lutut, semua organ tubuh akan tergerak untuk semangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita nikmatnya beribadah, lezatnya beribadah, sehingga kita terus istiqomah beribadah sampai abah nikah nyabe pontut pada hembusan nafas terakhir. Mudah-mudahan kita sobung umur dalam beribadah kepada Allah, dalam bersujud merasakan lezat nikmatnya beribadah. Al-Fatihah.